الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل التي لا تستقصى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Karena dengan ketakwaan itu kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Taqwal ilahi madar kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa rasul syarrin habaila. Takwa adalah sumber dari segala kebahagiaan, sedangkan mengikuti nafsu adalah akar dari segala keburukan serta tipu daya syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap di antara kita sudah tentu pasti pernah merasakan suatu momen atau kenangan bahagia yang tak akan pernah terlupakan. Dan kita juga pasti pernah mendapatkan kado terindah dalam hidup kita yang sulit untuk kita lupakan. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang paling indah bagi beliau, kado yang terindah bagi beliau adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Malam Isra wal Mi'raj merupakan malam ulang tahunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam yang menjadi kado atau hadiah teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang kekasihnya. Yang demikian adalah satu mukjizat yang istimewa yang menjadi kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi berada dalam ketakutan, di saat orang-orang kafir banyak yang menyakiti Nabi dan para sahabatnya, di saat telah wafat pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah, pada ketika itu, pada saat Nabi dalam kesedihan dan duka cita yang mendalam, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya serta memuliakannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang akan menjadi penenang bagi hatinya sekaligus pengokoh iman keimanannya. Maka amat gembira Rasulullah dengan perjalanan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad patut juga bergembira dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita gali manfaatnya dan kita renungkan hikmahnya, lalu kemudian kita jadikan sebagai alat pembakar semangat dalam menjalani kehidupan ini, guna meningkatkan perjuangan di dalam segala bidang, khususnya dalam bidang menegakkan agama Islam, agama kita yang suci. Kisah perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa seekor tunggangan, bukan keledai dan bukan pula kuda. Rupanya putih bercahaya bak bulan purnama. Cepatnya melebihi secepat kilat, lebih cepat dari pesawat.
lebih hebat dari roket, lebih cepat dari internet. Itulah yang namanya buraq, kendaraan surga. Itulah kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga singgah di berbagai tempat. Banyak tempat berkah yang beliau singgahi. Rasulullah diajarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang berkah dengan tujuan menambah keberkahan serta mengambil keberkahan dari tempat tersebut. Sebagai contoh bagi kita umatnya, agar kita juga ikut mengambil barakah. Di antaranya diceritakan Nabi Muhammad SAW pernah melalui sebuah pohon. Buraq yang ditunggangi beliau singgah di pohon itu. Lalu diperintah Jibril untuk salat di situ. Nabi Muhammad pun salat menurut syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai salat, malaikat Jibril berkata, "Atadri aina sallaita ya Rasulullah?" Tahukah engkau di mana engkau salat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak tahu. Kemudian kata malaikat Jibril, "Hadhihi syajaratu Musa." Ini adalah pohon Nabi Musa alaihissalam. Beliau dulu pernah singgah di sana untuk beristirahat. Juga di tengah-tengah perjalanan beliau, Rasulullah melihat seorang wanita tua, buruk rupanya tapi banyak perhiasannya. Dijelaskan malaikat Jibril, ini adalah dunia. Umur dunia ini tak beda hanya seperti wanita tua ini, dan tak lama lagi akan mencapai kesudahan. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak terlena dengan perhiasan dunia, tak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita seharusnya menyiapkan bekal untuk negeri akhirat. Jangan sampai hanya karena dunia yang sedikit kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jangan sampai hanya karena dunia yang sebentar ini kita terjerumus ke dalam api neraka. Boleh mencari dunia, tapi untuk menjadi bekal di akhirat sana. Tak apa mencari duit, tapi untuk menolong orang lain yang hidupnya sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan hadiah atau kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat 50 waktu. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan hingga akhirnya diberikanlah 5 waktu sehari semalam. Tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Mengenai keutamaan salat pernah dikatakan, "Idza aradta an yukallimaka Allah fa'alaika bi qira'atil Qur'an, wa idza aradta an tukallima Allah fa'alaika bid du'a, wa idza aradta an tukallima Allah wa yukallimuka Allah fa'alaika bis shalah." Artinya, jika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Qur'an. Jika kamu ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Dan jika kamu ingin Allah berbicara kepadamu dan kamu juga berbicara kepadanya, maka dirikanlah salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 waktu setiap harinya. Suara adzan mengisyaratkan undangan untuk datang kepadanya. Bukan hanya menghadap dengan tubuh saja, tapi juga menghadapkan jiwa dan hati kita kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha." Artinya, seseorang tidak akan memperoleh hasil dari salatnya kecuali yang ia sadar darinya dan yang ia hadir hati di dalamnya. Maka salat 5 waktu itu adalah undangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada hambanya, pada awalnya Allah ingin kita menghadap kepadanya 50 kali sehari semalam. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita tidak akan pernah mampu memenuhi panggilan sebanyak itu. Begitulah kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Alangkah indahnya perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka dari itu, apakah kita masih enggan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bersama-sama marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dan keluarga kita diberikan taufik untuk bisa istiqamah dalam memenuhi panggilannya, menjadi hambanya yang bertakwa, yang benar-benar menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina
Jadikanlah kami berserta anak keturunan kami menjadi hamba-hamba yang gemar mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.